atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami persilahkan anggota Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rohmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua, pimpinan, Pak Menteri Pertanian, sahabat lama saya, Pak Wamen yang saya banggakan, seluruh jajaran Eselon 1 dan rekan-rekan anggota Komisi 4 DPR RI yang sangat terhormat. Pertama, saya juga mengucapkan selamat pada Pak Amran. Kalau saya baca eh, kurikulum PT Bapak dan style kehidupan, Bapak sungguhnya berpeluang menjadi the best Minister of Agriculture dari mulai Pak Toi Badi Wijaya sampai sekarang, Pak. Nah, cuman seperti Allah katakan manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Jadi saya izinkan dari fraksi PD Perjuangan mungkin melengkapi kesempurnaan Bapak. Pertama, eh, program prioritas di pemerintahan sekarang Pak Prabowo adalah swasembada pangan dan kelihatannya jurus Bapak hanya dua ya, yaitu program pencetakan sawah atau yang dikenal sekarang food estate ya. Yang kemudian adalah kedua itu optimalisasi existing lahan-lahan pertanian. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya, Bapak kan lebih tahu dari saya Pak, bahwa histori food estate di Indonesia itu sejak zaman Pak Harto sampai dengan Pak Jokowi terakhir itu semua fail, Pak. Gagal. Jelaskan kepada kami kiat-kiat apa yang membuat Bapak bisa meyakinkan Pak Prabowo dan rakyat Indonesia bahwa melalui pencetakan sawah itu tidak akan gagal lagi. Karena pada mati jauh kami, Pak, ini pertaruhan kita, Pak. Eh, visi misi Pak Prabowo sangat bagus karena pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa menurut Bung Karno gitu. Jadi once ini gagal, sektor kita akan susah Pak untuk bounce back, untuk meyakinkan lagi Menteri Keuangan, Presiden berikutnya, dan petani kita apa namanya saja. Jadi tolong jelaskan ya supaya tidak gagal karena saya kebetulan ketua AMDAL di 1 juta hektar Kalimantan Tengah Pak, contohnya. Menurut IPB waktu itu lahan yang sesuai itu hanya 100.000 hektar Pak, berdasarkan kedalaman gambut 1 meter. Jadi itu clear cut secara saintifik. Kalau untuk tanaman pangan nggak boleh kedalaman gambut tuh lebih dari 1 meter, Pak Daryono ya. Tapi pemerintah waktu itu kan masakan begitu itu menjadi 1 juta gitu. Nah saya selaku sahabat Bapak nggak boleh lagi tuh Pak memasakkan sulit lokasi taman pangan itu tidak sesuai dengan suitability land-nya gitu ya. Itu satu faktor. Kedua, kelihatannya on farm-nya pun kedodoran Pak gitu ya. Seperti kemarin di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, boleh bilang nggak ada komoditas yang berhasil karena on farm teknologinya tuh parah Pak. Kemudian sistem rantai suplainya pun belum terbangun, subsistem hulu, subsistem hilirnya Pak. Nah jadi itu harus dilengkapi. Nah yang kedua ini yang paling problematik Pak, saya kira key performance indikator Kementerian Pertanian adalah kesejahteraan petani Pak. Dan seperti Bapak rasakan bersama, Bapak punya semangat untuk memberantas itu, kantong-kantong kemiskinan sampai sekarang tuh masih terletak di petani, nelayan, dan buruh, Pak. Dan kalau saya lihat itu problem struktural, Pak. Karena menurut data dari BPS, bahwa jumlah petani gurem, terutama sawah, itu masih sekitar 60%, Pak. Jadi lahan usaha padi sawah, terutama di Jawa, yang di bawah 0,5 itu ada sekitar 60%, Pak. Di Indramayu, Cirebon, Subang gitu ya. Padahal menurut penelitian FAO dan IPB bahwa economic of scale dari padi sawah, Pak Menteri, itu adalah 1,5 hektar, Pak. Jadi kalau 1,5 hektar, baru hasilnya sekitar 7 juta per bulan, Pak. Itu yang dimaksud dengan Bank Dunia yang namanya prosperous family itu. Kalau menurut BPS hanya 2,9, Ibu Ketua itu. Kalau menurut Bank Dunia 7 juta. Jadi Bapak boleh menepuk dada sebagai seorang Menteri Pertanian berhasil kalau income petani itu at least 7 juta, Pak. Kalau belum itu, menurut saya belum sempurna, Pak. Nah, jadi bagaimana Bapak menjawab problem struktural ya yang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang malah terjadi polusi, Pak. Karena waktu saya masih kecil, SD sampai SMP di Cirebon tuh usaha pertanian masih 1 hektar rata-rata Pak per keluarga. Sekarang udah 0,3 yang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang malah terjadi polusi Pak.
Karena waktu saya masih kecil, SD sampai SMP di Cirebon tuh usaha pertanian masih 1 hektar rata-rata Pak per keluarga. Sekarang udah 0,3, 0,4 Pak. Jadi siapapun menterinya, Pak Amran ya, kalau lahan usaha padi sawah itu hanya 0,4 hektar, ya income-nya hanya 1,5 juta Pak. Jadi how to overcome sebagai minister ya mengenai skala ekonomi yang tidak terpenuhi oleh padi sawah Pak. Yang kedua adalah bahwa problema penyusutan lahan. Bapak lebih tahu dari saya, setiap tahun sawah produktif itu terkonversi rata-rata antara 100.000 sampai 150.000 hektar. Padahal kita punya undang-undang yang namanya lahan pertanian abadi. Nah, Bapak nggak bisa mengenforce. Saya tahun 97 ditunjuk Pak Ginanjar sebagai Ketua Tim Nasional Penyusunan Pembangunan Pertanian Industri. Dalam studi itu, Pak Menteri, 70% keberhasilan sektor pertanian itu tidak di tangan Menteri Pertanian, Pak. Tetapi Menteri Perdagangan, Keuangan, ya Menteri PU gitu. Jadi Bapak kalau mau berhasil mengerem konversi lahan pertanian untuk yang lainnya, itu harus bekerja sama dengan yang lain. Dan Pak Prabowo saya aku yakin bisa, Pak. Karena beliau waktu pidato pelantikan itu benar-benar punya semangat tinggi ya, swasembada pangan is emas, Pak. Dan ini pertaruhan kalau 4 tahun lagi Pak Prabowo gagal mengikuti janji Pak Jokowi itu. Pernah swasembada pangan, ya impor malah